Bagaimana tentang berdiri ketika maulid Nabi? Sering lihat kalau ada baca maulid kita berdiri. Mahalul qiyam kita baca. Ja'a fil ilmam bima'rifatil fatawa wal ahkam dan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Jakarta. Syekh Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Jakarta mengatakan, su'ila 'anil qiyam 'inda dzikri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam hal huwa jaizun am haramun am makruhun. Kalau kita baca maulid lalu berdiri, apakah dia hukumnya jaiz, boleh, haram, atau dia makruh? Fa'ajaba, dia jawab, innal qiyama 'inda dzikri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atun hasanatun jara 'alaiha 'amalu man yu'taddu bihi min al-ulama al-a'lam fi sa'iril biladil islamiyah. Berdiri ketika maulid itu adalah bid'ah hasanah yang dibuat oleh para ulama, yang dikenal, yang dihitung, yang diikuti di berbagai negeri Islam. Wa huwa mabniyun 'ala istihbabil qiyam, yang dasar pemikirannya adalah kita dianjurkan berdiri li asdil fadli wal ihtisham wal ihtiram wal ikram, berdiri menyambut kedatangan orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang kita anggap dihormati. Contoh, anggaplah yang paling mudah kita contoh, kalau Ustaz Somad masuk dari pintu, apa yang kita lakukan? Tegak berdiri sambut dia, bersalam kita. Betul? Atau datanglah wali kota, datanglah bupati, datanglah gubernur ke sini, apa yang kita lakukan? Tegak berdiri sambut dia. Bahkan di sebagian kampung dibuat tari pesambahan, tari gelombang. Betul? Kalau di Melayu tari apa namanya? Menyambut tamu datang itu. Tari persembahan. Kalau di Minang kan tari persambahan, tari gelombang biasanya. Sengaja dibuat itu. Untuk apa? Orang datang. Saya karena sering nemani Ustaz Somad, ada di Hang Tuah tu masjid apa namanya, lupa saya. Itu malam itu disambut dengan tari, lalu orang bersilat. Bersilat tu pakai pisau dia bersilat. Itu menyambut kedatangan. Itu sudah 2 kali saya ingat disambut dengan cara seperti itu. Dan di berbagai daerah itu banyak terjadi. Kita juga melihat, mungkin kita pernah membuat. Di sekitar sini mungkin pernah membuat, datang tamu, kita sambut dengan tari persambahan atau tari gelombang atau tari yang lain. Itu sudah menjadi sebuah rasa, sebuah kebiasaan masyarakat. Bila datang orang dihormati, kita buat cara menyambut kedatangan dia, menunjukkan rasa hormat itu. Di antara yang paling minimal berdiri, kita tegak, kita menyambut kedatangan dia. Wa qad allafa al-Imam an-Nawawi ghairu fi dzalika muallafat mustaqillah. Imam Nawawi sudah mengarang kitab tentang itu di dalam sebuah karangan tersendiri. Wastadallu ala dzalika bi ahadits. Lalu dalil mereka berasalkan banyak hadis. Di antara hadis itu Marawal Bukhari fil Adab al-Mufrad. Di antaranya hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab al-Mufrad. Apa dia? Anna Fatimah kanat idza dakhalat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qama ilaiha wa akhadha bi yadiha faqabbalaha wa ajlasaha. Nabi kalau datang anak beliau Fatimah, anak Nabi Fatimah, kalau datang ke rumah Nabi, itu Nabi tegak menyambut dia, lalu dipegangnya tangan dia, lalu diciumnya Fatimah itu Nabi, lalu suruh duduk. Kita kan kadang anak kita gitukan juga. Datang anak kita sudah lama tak jumpa, atau dia balik dari perantauan, dia belajar, datang dia, atau kita sambut ke bandara. Begitu dia muncul, papa, mama, kata dia. Keluar dia dari tempat ngambil barang dia tu, kita peluk anak kita, dia salam atau kita cium dia. Nah, duduk dulu nak. Begitu. Sudah adat masyarakat di mana-mana seperti itu. Tegak menyambut orang yang kita hormat, orang yang kita sayang, orang yang kita anggap posisinya tinggi, untuk menyambut kedatangan dia. Wa idza dakhala Nabi SAW 'alaiha, dan kalau Nabi datang ke tempat Fatimah,
qamat ilaihi, dia pun tegak menyambut kedatangan Nabi. Wa akhadhat biyadihi, lalu disambutnya Nabi, dicium tangan Nabi, disalami Nabi. Faqabilathu wa ajlasathu fi majlisiha, lalu Nabi kemudian mencium dia. Lalu Fatimah mencium Nabi SAW dan menundukkan Nabi. Ayah, Abi duduk di sini. Silakan duduk. Ini tempat Abi duduk. وألف ابن حجر المكي في ذلك أيضا كتابا سماه رفع الملام عن القائل باستحباب القيام للداخل من أهل الفضل والاحتشام. Imam Ibn Hajar al-Makki juga mengarang sebuah kitab tentang hakam hukum berdiri menyambut orang yang dimuliakan ketika datang. Ada kitabnya. Wa bina'an ala anna qiyam ar-rajuli li akhihi al-muslim sunnah waradat fi ala wajhi al-ihtiram wa hurmati an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'zam wa inna al-ihtirama lahu la yanqati' bi ta'thir al-muhtarim. Jadi kalau seandainya seorang muslim datang atau seorang laki-laki biasa datang, kita sengaja berdiri tegak menyambut kedatangan dia, mestinya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih patut untuk kita sambut kedatangannya. Dan memuliakan Nabi itu tidak berakhir dengan meninggalnya Nabi. Hidup Nabi, meninggal Nabi sama, tetap dihormati. Tidak pengaruh siapapun orang yang menghormati Nabi. Artinya Nabi tetap mulia. Bagaimanapun orang menghormati, dihormati atau tidak, tetap mulia. Siapapun menghormati Nabi tetap mulia. Waqad nassa Umar bin Khattab ala darbi man yarfa'u sawtahu inda qabrihi sallallahu alaihi wasallam ta'lilan bi anna Allah ta'ala addaba qauman lahu sallallahu alaihi wasallam fi qawli ta'ala innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'taqidu Umar bi anna hurmatan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi yatabqa ila yaumil qiyamah wa lidzalika qada 'ala rajul bid-darb. Umar pernah ada orang teriak-teriak manggil Nabi di kuburan, dipukul. Apa dasar Umar mukul? Kata Umar, Allah sudah bilang kalian itu kalau di dekat Nabi jangan teriak-teriak, jangan angkat suara kalian, jangan bicara keras-keras. Kata Al-Quran, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah, orang-orang yang mengangkat suara mereka di hadapan Nabi, mereka itu orang yang dimarahi oleh Allah, orang yang dimurkai oleh Allah. Maka Umar pun mengatakan bahwa Umar meyakini bahwa kehormatan Nabi meskipun setelah Nabi meninggal itu tetap ada sampai kiamat nanti. Makanya Umar dipukulnya orang yang teriak-teriak di kubur Nabi. Artinya menghormati Nabi itu, memuliakan Nabi itu semasa hidup, setelah beliau mati sama, tetap berlaku. ويحصل منه الاستدلال على استحباب القيام لأن عند ذكر مولده صلى الله عليه وسلم تعظيما له وإكراما عند ذكره كما أنه قد أمر أمته بالصلاة عليه عند ذكره إلى يوم ينفخ فيه الصور. Nabi, lalu apa hubungannya tegak tadi, lalu kehormatan Nabi setelah beliau meninggal tadi? Kata ulama, berdasarkan sunnah berdiri menyambut orang datang tadi, maka sunnah hukumnya tegak ketika disebut nama Nabi saat maulid Nabi. Untuk apa? Ta'ziman lahu, untuk memuliakan Nabi, untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau juga Nabi menyuruh umatnya untuk banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menyebut nama Nabi, jawablah dengan selawat kepadanya sampai hari kiamat nanti. Jadi tegak tadi untuk memuliakan, mengagungkan, menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebut Nabi, selawat kepada Nabi, suruhan Nabi. Wa man lam yaf'al biha kasamahu rasulun bil bakhil. Orang kalau tak mau selawat pada Nabi disebut bakhil oleh Nabi. Fal maqsudu syar'i min salatil ummati 'inda dzikri ismihi at-ta'zimu wal ikramu lahu sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud umat ketika menyebut nama Nabi, berselawat kepada Nabi, untuk mengagungkan dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha la yakhfa 'ala man lahu basirah. Tentu saja bagi orang yang punya hati nurani yang jernih, ini tak sulit untuk dia pahami.
annal qiyama naw'un min anwa'il ihtiram kama taf'alu ibnatu Fatimah az-Zahra lahu sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bentuk di antara memuliakan Nabi seperti dilakukan oleh anak Nabi Fatimah az-Zahra kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa la yanqati' bi mautil muhtaram idzil aslu dzikruhu ila aqsa az-zamani wa rasul sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrihi liqaulihi ta'ala bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ini tak akan berakhir dengan meninggalnya Nabi, karena kemuliaan Nabi itu selanjut sampai ujung waktu nanti, seperti disebutkan oleh Al-Quran bahwa Nabi itu hidup dalam kubur beliau, bal ahya'un, bahkan orang-orang yang sudah meninggal itu, wali-wali Allah itu, mereka tetap hidup di kubur mereka, wa hum yurzaqun, dan mereka diberikan rezeki di dalam kubur mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk rezekinya? Wallahu a'lam. Kita mungkin berpikirnya makan minum, mereka mungkin tak makan, mungkin tak minum, tapi ada bentuk rezeki yang sesuai dengan keadaan di alam barzakh itu. Maka ini juga menjadi ilmu bagi kita. Rezeki itu tak hanya makan, tak hanya minum, tak hanya uang, tak hanya tempat tinggal, tak hanya kendaraan, tapi ada bentuk rezeki yang lain, seperti rezeki yang Allah berikan kepada orang sudah meninggal di tempat setelah dia di dunia. Wa qasu ila Rasulullah sallallahu an sama'il mauta. Rasul pernah ditanya, apakah orang meninggal itu mendengar orang yang hidup? Fa ajaba bi annahum yasma'un. Rasul menjawab bahwa orang meninggal itu mendengar orang yang hidup. Wa anna Allah harrama al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Dan Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Artinya jasad para nabi itu utuh dalam kubur-kubur mereka. Wa anna al-a'mala tu'radu 'ala al-amwal, 'ala al-amwat min al-aqarib wal 'asha'ir wal aba' wal ummahat. Dan amal orang hidup itu dipertontonkan, ditunjukkan kepada orang sudah meninggal, yang berasal dari keluarganya, yang berasal dari kerabatnya, yang berasal dari bapaknya, yang berasal dari ibu-ibu. Jadi kalau meninggal itu, orang hidup yang masih beramal sekitar dia ditunjukkan, ini amal keluarga kau yang masih hidup. Maka orang yang sudah mati itu, kita tak tahu keadaan dia, tapi dia bisa tahu keadaan kita karena diperlihatkan kepada mereka. Fa fi hadis Muhammad al-Mukandar wa Ummi Bishr bint al-Barra ibni Ma'rur an-Nu'man ibni Bashir ma yadullu anna al-amwal yadullu ala anna al-amwat yatazawaruna wa yatasaaluna ya'lamuna bi ahwal al-ahya. Dalam hadis dinyatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu saling kunjung. Mayat-mayat itu saling kunjung. Terbayang kalau kita tengok mayat saling kunjung. Mereka saling kunjung, lalu mereka saling bertanya tentang apa yang dilakukan keluarga mereka masih hidup. Wa ya'lamun, dan mereka tahu keadaan orang masih hidup. Famal mani'u min ikramil ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qiyamin nasilah. Lalu apa larangannya umat memuliakan nabinya dan tegak untuk memuliakan nabinya? Walaysa fil man'u min al-qiyam 'inda dzikri sallallahu alaihi wasallam wa lam yarid anhu wa la an ashabi hadits fi an-nahy an dzalik. Tidak ada yang melarang dan tidak ada larangan dari Nabi dan sahabat Nabi untuk tegak memuliakan, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku Nabi hidup dan setelah Nabi meninggal. Wa amma ma warada an-nahyu anhu fadhalika qiyamul khadam baina aidi sadatihim wa mathul ra'iyya baina aidi mulukihim wa huwa min ifratihim fi at-ta'zim hatta kada yatakhamu asy-syirk wa ila dhalika waqad isyara fi qawli la taqumu kama yaqumul aajim. Adapun larangan berdiri menyambut orang tertentu, ini adalah larangan para budak menyambut tuannya dan rakyat yang menyambut raja mereka yang perbuatan mereka sampai berbuat syirik. Sehingga Nabi melarang, jangan kalian tegak menyambut siapapun di antara kalian seperti orang-orang aajim, non-Arab, orang-orang lain menyambut pemimpin mereka datang. Artinya selama berdiri itu adalah berdiri yang dibolehkan, bukan berdiri berlebihan syirik seperti orang-orang berasal dari non-Islam, dia diperkenankan oleh Islam.
Wa bil jumlah fal qiyam 'ala dzikri maulid sallallahu alaihi wasallam syi'ar li ahli sunnah wal jamaah wa tarkuhu min alamatil ibtida' fala yanbaghi tarkuhu wal man'u anhu bal rubbama istalzama dzalika istighfar bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tegak ketika selawat menyebut maulid nabi itu justru satu di antara tanda orang itu ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak berdiri atau bahkan melarang, mencegah, ini justru menjadi kecurigaan dia sebagai ahli bid'ah. Maka jangan tinggalkan. Bahkan kalau seandainya sengaja kita tinggalkan atau sengaja kita larang orang, jangan-jangan ini adalah konsekuensi dari bentuk kita merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.